Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kok ada kursi-kursi yang kosong? Ada yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Randi, Bu, sakit. Oh iya, Randi. Siapa yang piket hari ini? Kok sampah-sampahnya itu banyak? Nggak bersih ya? Rika mereka, Bu. Oh, nanti lain kali ketua kelas tolong handle teman-teman itu yang tugas piket ya, supaya ruangannya itu bersih. Kita juga bisa mulai pelajarannya itu dengan baik dan nyaman. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Sudah berdoa semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa dulu agar pelajarannya itu berjalan dengan lancar dan kita bisa menerimanya dengan baik. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, walaupun kondisi Indonesia saat ini itu sedang tidak baik-baik saja karena wabah COVID-19, teman-teman itu kita semua itu harus bisa mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak ya teman-teman. Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu mulai ke materi inti pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Rika, Sakit, Bu. Bram, Hadir, Bu. Randi, Tidak hadir, Bu. Mian, Ada, Bu. Santi, Ada, Bu. Nanti, Bu. Fona. Masih keluar, Bu. Oh iya. Anak-anak yang tidak hadir hari ini 2 orang ya. Ya. Lain kali ketua kelas tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak hadir hari ini. Kalau tidak hadir, tolong berikan surat. Kalau izin bisa sampaikan ke ketua kelasnya dan bisa hubungi saya sendiri. Dari minggu lalu ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Loh, kenapa lupa? Nggak belajar, Bu. Oke, anak-anak, lain kali itu kita harus belajar. Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana kita untuk bisa belajar untuk materi yang akan datang? Bagaimana kita bisa menerima materi-materi yang minggu depannya? Seperti hari ini, teman-teman itu harus belajar materi minggu lalu agar kalian bisa menerima materi hari ini itu dengan baik dan aman. Tidak usah pikir lagi ke materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang hubungan sosial yang ada di masyarakat. Ya, Bu. Materi hari ini kita membahas tentang ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Sampai di sini paham? Belum, Bu. Oke. Ada yang tahu tentang ragam gejala sosial yang ada di masyarakat? Tidak, Bu. Belum, Bu. Di sini ragam gejala sosial yang ada di masyarakat salah satunya itu kemiskinan. Oke, contoh dari gejala sosial salah satunya tadi itu kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksudkan di sini adalah masalah sosial yang senantiasa aktual. Sampai di sini anak-anak paham? Belum, Bu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Saya berikan waktu. Ya, saya, Bu. Oke, silakan ya. Bu, tujuannya itu apa ya, Bu? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita yang sudah bertanya. Mungkin ada teman-teman yang tahu tujuan materi hari ini. Tidak ada, Bu. Kamu silakan jelaskan tujuan materi hari ini. Tujuan materi hari ini kita belajar tentang kemiskinan, Bu. Kemiskinan yang ada di masyarakat kita, terus yang ada di negara kita, Bu. Itu, Bu. Oke, baik. Jawabannya itu sangat bagus. Ibu akan menambahkan
Tujuan dari materi kita hari ini adalah agar kalian itu bisa menerapkan konsep dasar sosiologi dalam memahami ragam gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dan kalian itu harus mampu mengaitkan dengan realitas hubungan sosial yang ada di masyarakat. Oke anak-anak, kita masuk ke fenomena sosial. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu tentang pengertian fenomena sosial? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Pengertian fenomena sosial itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, phenomenon, yang artinya apa yang terlihat. Untuk fenomena sosial secara umum itu pengertiannya peristiwa atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Fenomena sosial ini penyebab terjadinya itu karena ada dua faktor. Yang pertama, faktor kultural. Dan faktor struktural. Ada anak-anak yang tahu pengertian dari faktor kultural? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, faktor kultural itu faktor yang tumbuh dengan sendirinya tanpa paksaan dari orang lain. Sedangkan untuk faktor strukturalnya, faktor yang di dalamnya itu sudah memiliki sistem sosial yang ada di masyarakat. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, contoh fenomena sosial yang ada di Indonesia, contoh masalah sosial yang ada di dalam masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah yang timbul baik dari dalam keluarga sendiri maupun dari masyarakat. Ada yang tahu contoh masalah sosial yang ada dalam keluarga? Tidak, Bu. Oke, silakan, Niat. Perasaan, Bu. Oke, ya jawabannya itu sangat memuaskan ya teman-teman. Silakan kita memberi applause kepada teman kita yang sudah menjawab. Oke, salah satu contoh dari masalah keluarga itu kekerasan. Yang kedua itu perceraian antara orang tua sehingga dapat menyebabkan mental anak dan trauma terhadap anak. Untuk contoh dalam masyarakatnya mungkin ada anak-anak yang tahu? Tidak, Bu. Contoh dalam masalah fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, yang dalam masyarakat itu salah satunya wabah COVID. Mengapa wabah COVID? Karena adanya wabah COVID dapat meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, sehingga seorang kepala keluarga yang di PHK dari pekerjaannya itu tidak bisa menggunakan fisik dan tenaganya itu untuk bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya sendiri. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu tentang gejala sosial. Anak-anak ada yang tahu pengertian gejala sosial? Tidak, Bu. Pengertian gejala sosial sendiri adalah bentuk gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, mungkin ada teman-teman yang tahu timbulnya gejala sosial itu dapat menyebabkan apa? Tidak, Bu. Oke. Masalah sosial itu dapat menimbulkan terjadinya masalah sosial. Masalah sosial di sini adalah contohnya kemiskinan, korupsi, kenakalan remaja, dan perilaku yang menyimpang. Oke teman-teman, ada yang tahu pengertian dari kenakalan remaja? Tidak, Bu. Kenakalan remaja yang dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda atau anak-anak remaja
Contohnya itu adalah geng motor, di mana geng motor itu bisa mengganggu ketertiban lalu lintas dan bisa mengganggu warga-warga sekitar. Oke, yang berikutnya itu tentang perilaku menyimpang. Ada yang tahu pengertian perilaku menyimpang? Tidak, Bu. Perilaku menyimpang itu suatu perilaku yang menyimpang apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Contoh perilaku menyimpang adalah tindakan non-konform, tindakan asosial, dan tindakan kriminal. Ada yang tahu pengertian tindakan non-konform? Tidak, Bu. Yang dimaksudkan dengan tindakan non-konform di sini yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diterapkan di dalam masyarakat. Ada anak-anak yang tahu contoh dari tindakan non-konform? Tidak tahu, Bu. Oke, contohnya itu kalian melanggar lalu lintas itu sudah termasuk dalam contoh tindakan non-konform. Yang berikutnya itu membuang sampah sembarang tempat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Yang berikutnya itu tindakan asosial. Yang dimaksud dengan tindakan asosial di sini adalah melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya, kalian itu tidak suka bergaul dengan orang lain hingga kalian itu minder untuk bergaul atau minder untuk berbicara masalah kalian itu dengan orang lain. Anak-anak, walaupun begitu kita itu harus membutuhkan teman-teman karena kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa teman. Oke, yang berikutnya itu tindakan kriminal. Yang dimaksud tindakan kriminal di sini adalah tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena dapat mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Ada anak-anak yang tahu contoh dari tindakan kriminal? Tidak, Bu. Oke, silakan, Richard. Membunuh, Bu. Oke, baik. Silakan, Ian. Begal, Bu. Ya, itu adalah salah satu contoh dari tindakan kriminal. Contoh lain itu perampokan atau begal tadi, terus penganiayaan, sama pencurian. Mengapa pencurian? Pencurian itu dapat menyebabkan keselamatan jiwa orang, mengancam keselamatan jiwa orang lain. Faktor penyebab gejala sosial itu ada 3. Ada anak-anak yang tahu faktor penyebab sosial itu? Mungkin ada yang tahu? Silakan. Ya, Bu. Oke, silakan, Ian. Pertama itu, Bu, heterogenitas sosial, Bu. Mungkin ada anak-anak yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan, Bang. Penyimpangan sosial, Bu. Satu lagi, silakan teman-teman. Saya, Bu. Oke, silakan, Fikar. Perubahan sosial, Bu. Oke, perubahan sosial. Oke, yang dimaksudkan faktor heterogenisasi sosial di sini adalah masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat yang heterogen. Heterogenitas dalam masyarakat ditandai adanya perbedaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Oleh karena itu munculnya gejala sosial seperti stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Berikutnya itu pengaruh penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang dimaksudkan di sini merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau norma sosial dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat memunculkan berbagai gejala sosial yang ada dalam masyarakat, diantaranya pergeseran peran. Contohnya itu kenakalan remaja, kemiskinan, dan penyimpangan seksual. Akan tetapi penyimpangan sosial itu semuanya itu tidak bersifat negatif, ada yang positif juga. Oke, anak-anak, pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perubahan perilaku, nilai, dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Itu muncul gejala sosial dalam masyarakat seperti globalisasi masyarakat, westernisasi, dan modernisasi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, baik.
Untuk selanjutnya itu ada dampak dari gejala sosial. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Mungkin ada anak-anak yang tahu dampak positif dan dampak negatif dari gejala sosial itu sendiri. Tidak, Bu. Dampak negatifnya itu ada kurang lebih 3. Yang pertama, terjadinya ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, penyimpangan sosial semakin meningkat. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan alam seperti penebangan hutan liar. Yang keempat, terjadinya masalah kependudukan. Oke, untuk dampak positifnya mungkin ada anak-anak yang tahu. Tidak, Bu. Oke, untuk dampak positifnya itu timbulnya rasa toleransi, masyarakatnya itu semakin maju dan masyarakatnya juga itu semakin produktif. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Oke, anak-anak, fenomena sosial dan gejala sosial itu memiliki perbedaan. Di sini fenomena sosial itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat, sedangkan fenomena gejala sosial itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kalian. Karena kalian sudah paham, maka Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian untuk materi hari ini. Oke. Kira-kira contoh dari tindakan kriminal itu seperti apa? Saya, Bu. Nian, coba. Begal, Bu. Oke, baik. Silakan, mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencurian, Bu. Oke, bagus. Oke, teman-teman, karena kalian sudah paham materi hari ini, Ibu akan menarik kesimpulan dari materi ini adalah fenomena sosial itu terjadi karena ada 2 faktor, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Sedangkan gejala sosial itu terjadi karena faktor tindakan non-konform, faktor tindakan asosial, dan faktor tindakan kriminal. Oke, anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Nanti tugasnya Ibu kirimkan ke grup WA ya. Kalau tidak, nanti saya kirimkan videonya itu ke ketua kelas. Nanti kalian tinggal minta dari ketua kelas. Di video tersebut itu dikumpulkan minggu depan dan kita akan diskusi lewat aplikasi Zoom. Oke, anak-anak, tugasnya sudah paham? Sudah, Bu. Sanggup? Sanggup, Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas angkat doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Bu.